Suatu malam Esra sedang bekerja di ruang kerja. Ketika dia mendengar ketukan pintu yang familiar, dia langsung dapat menebak siapa yang ada di luar. Masuk. Kina membuka pintu, masuk dengan membawa secangkir teh Wolfberry kurma merah yang baru diseduh, berjalan ke meja Esra, meletakkan teh. Aku lihat teh Wolfberry kurma merah sedang populer baru-baru ini untuk menutrisi tubuh. Aku rasa ini bagus untuk kamu yang selalu bekerja seharian setiap hari. Ujar Kina sambil tersenyum menyanjung, ketidaknormalannya ini pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ini adalah hal yang langsung terpikir oleh Ezra begitu melihat Kina. Dia mengangkat garis pandang dan mengamati Kina sebentar, lalu mengambil cangkir teh Wolfberry kurma merah yang mengepul, menyesapnya, lalu meletakkannya kembali ke meja. Sini, dia melambai pada Kina. Kenapa? Tanya Kina sambil berjalan ke arahnya. Kenapa kamu belum tidur? Ezra menyesuaikan posisi kursi, menarik Kina untuk duduk di pangkuannya, lalu meletakkan telapak tangannya di perut Kina yang membuncit. Ini adalah hal yang sangat suka dilakukannya. Jika dia beruntung, dia dapat merasakan gerakan janin di dalam perut Kina. Ini adalah hal yang luar biasa. Tidak bisa tidur, mungkin aku terlalu banyak tidur di siang hari. Jawab Kina sambil tersenyum, tangan kecil menempel di punggung tangannya. Perut semakin besar, disertai gejala seperti nyeri pinggang dan kaki, membuatnya tidak dapat tidur dengan nyaman. Tahan sebentar lagi, anak kita akan segera keluar, kata Ezra dengan iba, menundukkan kepala dan menempelkan wajah ke pipi Kina. Dia juga dapat merasakan bahwa Kina tidak dapat tidur nyenyak akhir-akhir ini, nafsu makannya juga berkurang banyak. Dia sudah bertanya pada dokter dan mencari informasi di internet, memang normal bahwa ibu akan kesusahan seiring bertambahnya usia janin. Menurutmu apa nama yang bagus untuk anak kita? Kina bertanya sambil tersenyum bahagia. Ezra tidak segera menjawab. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan dari laci, membuka dan meletakkannya di hadapan Kina. Aku sudah memikirkannya. Kamu tinggal pilih salah satu dari sini. Kina menatap kosong ke buku dengan puluhan nama yang tertulis. Kebanyakan dari mereka memiliki suku kata yang sama. Semuanya terkesan indah dan bagus. Tidak hanya itu, semuanya adalah nama untuk perempuan. Terbukti bahwa pria ini sangat yakin bahwa anak di perutnya adalah seorang gadis. Apakah kita tidak perlu memikirkan nama untuk anak laki-laki? Kina bertanya dengan suara rendah. Kalau. Bagaimana kalau anak mereka adalah laki-laki? Ezra mengernyit, terdiam selama beberapa detik sebelum menolak usulan Kina. Tidak, anak kita adalah perempuan. Untuk apa kita pikirkan nama laki-laki? Buang-buang waktu saja. Mendengar itu, Kina tidak bisa tahan tawa. Pria ini benar-benar membuat orang tidak tahu harus berkata apa padanya. Tampaknya anak mereka adalah perempuan telah menjadi fakta yang sangat kuat. Siapapun yang berani mengatakan bahwa anak mereka mungkin adalah laki-laki, Ezra pasti bakal marah pada orang itu. Kamu lanjut, aku jalan-jalan sendiri dulu. Aku akan kembali tidur ketika aku mengantuk. Kina turun dari pangkuan Ezra, berkata sambil berjalan ke samping. Dia melihat poster game yang dia lihat beberapa hari sebelumnya. Kini poster sudah penuh dengan catatan. Mata Ezra menyipit sambil memperhatikan Kina mengambil poster-poster karakter game. Dia teringat ketidaknormalannya akhir-akhir ini. Jadi dia menahan keinginan untuk merebut poster tersebut, ingin melihat apa yang akan dilakukan Kina. Ezra, apakah ada hubungan antara poster-poster ini dengan pekerjaanmu? Kina melihat kalimat dan kata-kata yang berantakan, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ezra merapatkan bibir dan terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan samar, termasuk. Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Kina berkata dengan ragu-ragu, lalu menatap Ezra dengan hati-hati, jangan tanya. Nada bicara Ezra tiba-tiba menjadi serius. Dia langsung merebut kembali poster-poster di tangan Kina. Bandar narkoba yang diselidikinya sekarang jauh lebih besar daripada yang pernah diselidikinya dulu.
juga disertai dengan bahaya yang tak terduga. Bagaimanapun, dia harus menghapus segala kemungkinan yang akan membuat Kina terlibat bahaya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Apakah kamu takut aku akan membocorkannya kepada orang lain atau khawatir bahwa aku mungkin adalah mata-mata? Kina bertanya dengan mata merah. Dia melihat Ezra selalu bekerja sangat keras setiap hari. Dia hanya ingin membantunya. Bukan, aku bukan tidak mempercayaimu. Ezra segera menyangkal. Mata-mata, Kina sepertinya terlalu meninggikan dirinya sendiri. Jika tidak, jelaskan padaku. Kina mengisap hidung, berkata dengan nada tulus, aku janji tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada orang lain. Jangan tanya lagi. Sikap Ezra agak melembut saat membujuk Kina. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan penasaran. Aku akan terus memikirkannya, kemudian tidak bisa makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak. Kina berjalan ke arahnya, berinisiatif untuk duduk di pangkuannya dan memeluknya. Aku sudah sangat kesusahan karena mengandungi anak kita. Apakah kamu tega membiarkan masalah ini terus menggangguku? Beritahu aku. Tidak boleh, Ezra masih menolak dengan tegas. Kalau begitu, Kina berpikir sejenak. Dia menurunkan suara, telinga memerah, berkata, kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan malam ini. Beberapa detik setelah Kina selesai berkata, dia dapat merasakan bahwa Ezra sudah mulai bereaksi. Tidak, aku sudah tidak nafsu lagi, jawab Ezra sambil menggertakkan gigi. Setelah Kina memasuki masa hamil 3 bulan terakhir, berhubungan intim mungkin akan berbahaya dan menyebabkan anak lahir prematur. Oleh karena itu, Ezra memaksa diri untuk menahan nafsu dan tidak berhubungan intim dengan Kina. Sekarang dia hanya mencium dan memeluknya setiap malam. Kalau begitu aku akan membantumu, seperti yang pernah kamu ajarkan. Kina terus berbisik dan menggoda. Kata-katanya hampir membuat Ezra kehilangan kendali. Melihat Ezra tidak mengatakan sepatah kata pun, Kina melanjutkan, kamu harus tahu bahwa aku tidak selalu tertarik untuk melakukan hal ini. Mungkin saja kamu harus menunggu lebih dari setengah tahun untuk menikmati kesenanganmu berikutnya. 3 bulan sisa masa kehamilan ditambah dengan waktu pemulihan selama 3-4 bulan setelah persalinan. 30 kali, kata Ezra secara tiba-tiba. Apa? Kina tidak mengerti apa yang dia maksud. Aku bilang aku boleh memberitahumu dengan syarat kamu harus membantuku 30 kali. Ketika aku menginginkannya, kamu tidak boleh tolak. Usul Ezra untuk bertukar persyaratan. 30 kali. Kina tercengang. Ini terlalu berlebihan. Bisakah dikurangi sedikit? Tawar Kina. 40 kali. Bagaimana menurutmu? Ada harga yang harus dibayar untuk mengetahui rahasia yang begitu penting. Setelah mendengar apa yang Ezra katakan, Kina langsung memprotes, hei. Maksudku kurangi sedikit, bukan tambah. Syarat segampang ini saja tidak mau terima. Kalau begitu, kamu jangan pernah tanya tentang poster game ini lagi. Kata Ezra sambil menyimpan poster ke dalam laci. Kalau begitu, 30 kali. Melihat Ezra tidak ingin bernegosiasi dengan dirinya lagi, Kina segera berkompromi. 40 kali, ujar Ezra. Melihat Ezra menambah jumlah yang diminta, Kina mengutuk dengan marah. Ezra, awalnya kamu hanya minta 30 kali. Dasar licik, pada awalnya aku memang hanya minta 30 kali, tetapi kamu malah tidak setuju. Aku seketika merasa 30 kali terlalu sedikit, jadi aku pun berubah pikiran dan menaikkannya. Dibandingkan dengan kemarahan pada Kina, Ezra terlihat sangat tenang dan santai. 30 kali, sekalipun tidak boleh lebih, Kina menggertakkan giginya. Dia merasa suatu hari dirinya mungkin akan dimakan oleh pria licik ini hingga tulang pun tak tersisa. 40 kali, 1 kali pun tidak boleh kurang. Ezra juga tidak mau mengalah. Ezra, aku bilang 30 kali ya 30 kali. Kina meraung keras. Kalau kamu berani tawar-menawar lagi, percaya atau tidak, kamu tidak akan diizinkan untuk menyentuhku lagi.
Dasar pria pendendam, padahal dia ingin tahu tentang poster game karena mau membantunya. Menghadapi ancaman Kina, Ezra sama sekali tidak takut dan tidak memedulikannya. Kina, kamu yang butuh sekarang, Ezra mengingatkan dengan santai. Dia melirik Kina, kemudian berkata, kalau kamu mau meminta sesuatu dari orang lain, maka kamu pun harus siap untuk memenuhi persyaratan yang diajukan. Sebenarnya aku terserah saja, selama waktu ini, walau aku tidak dapat menyentuh kamu, aku bisa memuaskan diriku sendiri ketika aku butuh. Mengenai ancaman Kina bahwa dia tidak boleh menyentuhnya di masa depan, itu tidak akan terjadi. Kina berpikir sejenak, mau tidak mau, dia hanya bisa berkompromi. Kalau begitu, 40 kali, kamu tidak boleh tambah lagi. Demi anak kita, aku akan memberimu diskon, 35 kali saja. Ezra, yang menang, segera mencium pipi Kina dengan lembut. Kina tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Bisa-bisanya dia butuh bantuan anak untuk mendapatkan diskon. Cepat bilang, apa hubungan antara poster ini dengan pekerjaanmu? Kina mengalihkan topik pembicaraan ke maksud kedatangannya malam ini. Bandar narkoba ini relatif besar dan melibatkan puluhan nyawa. Kami telah menyelidikinya selama hampir 1 tahun. Mereka amat licik. Kami baru saja menemukan sedikit petunjuk akhir-akhir ini. Yaitu kami menemukan bahwa pemimpin dari bandar ini selalu menggunakan kode khusus yang berbeda-beda sebagai slogan transaksi setiap kalinya. Karena ini pula mereka tidak dapat menyelinap ke pedalaman bandar narkoba. Setelah jeda sejenak, Ezra melanjutkan, setelah kami menyelidikinya untuk waktu yang lama, kami menemukan bahwa kode khusus mereka berasal dari dialog para karakter dalam game ini. Sedangkan untuk hal-hal lain, kami belum punya petunjuk. Ternyata begitu, Kina mengangguk, mengambil poster dan melihatnya berulang kali. Seolah teringat sesuatu, Ezra menambahkan, selain itu, percakapan yang kamu dengar di toilet mall kemarin, wanita itu adalah pemimpin salah satu cabang. Kina terkejut saat mendengarnya, merasa bahwa dirinya pernah berpapasan dengan dewa kematian. Jadi, kamu jangan bersembunyi di kamar dan menganalisis poster game ini lagi, oke? Nada suara Ezra tiba-tiba menjadi sangat serius. Kenapa kamu? Kina agak terkejut. Kenapa Ezra tahu? Kina, aku tidak ingin kamu terlibat dalam kasus ini sedikit pun, tahu? Ezra memeluknya erat-erat dan berkata, siapapun yang pernah menyentuh kasus ini, begitu identitasnya terungkap, pasti akan mati. 2 tentara kami telah berkorban karena kasus ini. Aku tidak ingin melibatkan kamu dalam bahaya ini. Anti narkoba adalah perjuangan jangka panjang. Untuk memberantas satu bandar narkoba secara tuntas, itu mungkin membutuhkan beberapa tahun atau bahkan belasan tahun. Mendengar itu, hati Kina merasa kacau. Dia bertanya dengan gugup, kalau begitu, apakah kamu juga dalam bahaya? Dia bilang bahwa siapapun akan mati begitu identitasnya terungkap. Kina teringat Ezra pernah menderita luka tembak yang serius karena menjalani misi. Saat itu Ezra bahkan tidak memberitahunya. Ezra tidak langsung jawab, tetapi mencoba untuk menenangkan Kina. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan diriku mati. Saat itu dia memilih jalan ini hanya untuk membalaskan dendam abangnya. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawabnya telah melebihi urusan pribadi. Karena telah memilih jalan ini, maka wajar saja dia akan menghadapi banyak rintangan dan bahaya. Ezra, kalau kamu menempatkan dirimu dalam bahaya, kalau terjadi apa-apa padamu, aku akan membawa anak kita pergi denganku, lalu menikah dengan orang lain, membiarkan anak kita memanggil pria lain ayah, kemudian melahirkan adik untuk anak kita. Mata Kina memerah, suaranya tercekat saat mengancam. Jika Ezra berani meninggalkannya, dia pun tidak akan pernah memaafkannya. Beraninya kamu, raut muka Ezra mendingin. Dorongan untuk membunuh sontak melonjak begitu dia membayangkan Kina menikah dengan pria lain, anaknya memanggil pria lain ayah, dan Kina berhubungan intim dengan. Kina adalah miliknya, untuk selamanya.
bahkan jika dia masuk neraka, dia juga pasti akan menarik Kina untuk ikut bersamanya, tidak membiarkannya pergi bersama pria lain. Kalau kamu berani, aku pun berani. Saat itu kamu sudah mati. Memangnya kamu bisa bangun dari peti untuk melarangku pergi bersama pria lain? Kina mengangkat wajah dan berkata dengan menantang. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan mati. Kita baru bersama kembali. Aku masih ingin menemanimu membesarkan anak kita, menua bersamamu. Dia berjanji dengan nada tegas. Dia memutar wajah Kina untuk menghadap dirinya, melanjutkan, aku mau menunggu sampai aku tua dan tidak bisa berjalan lagi. Lalu kamu mendorong aku yang duduk di kursi roda untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Ketika turun bukit, kamu tiba-tiba melepaskan tanganmu. Puff, hahaha. Kina tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar Ezra mengatakan apa yang pernah dikatakannya, tertawa hingga terjatuh ke pelukan Ezra. Melihatnya tertawa tak terkendali, sudut bibir Ezra menyunggingkan senyuman tipis. Setelah Kina selesai tertawa, dia berteriak dengan nada serius, Kina. Apa? Kina menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Dengarkan aku dengan serius. Ezra menatap matanya yang jernih, berkata dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang, kamu adalah kekuatan, sekaligus kelemahanku. Ketika aku terluka, aku melihatmu menangis dengan sangat sedih dan ketakutan. Itu membuat hatiku sangat sakit seolah dicengkeram sesuatu. Pada saat itu pula, aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan diriku sendiri terluka dan membuatmu menangis, khawatir, dan ketakutan lagi. Selama kamu baik-baik saja, kamu pun akan menjadi pelindungku yang paling kuat. Tetapi jika kamu terlibat bahaya atau kecelakaan karena aku, maka kamu pun akan menjadi kelemahanku yang fatal. Aku melindungimu dengan sedemikian baik adalah karena aku tidak ingin kelemahanku diketahui lawan sehingga mereka bisa mengalahkan aku. Mengerti? Kina mengangguk, memeluknya dengan erat, dan menjawab, iya. Dia ingin menjadi pelindung Ezra yang paling kuat, sehingga dia bisa aman sepanjang hidup, dan mereka bisa menua bersama. Dia tidak ingin menjadi kelemahannya yang fatal yang akan dimanfaatkan oleh lawan untuk mengalahkannya. Kalau begitu, mengenai persoalan poster game yang aku ceritakan malam ini, jangan dipikirkan lagi dan jangan mengatakannya kepada siapapun, bahkan orang tuamu. Bisakah kamu melakukannya? Ezra kembali bertanya dengan serius.